Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah, melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan depan, orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah, di mana berperang dan bermabuk-mabukan merupakan hal-hal yang pernah dilakukan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Kisahnya pun masuk Islam, merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arkam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arkam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim pun bertanya, "Ya Umar, mau kemana ini?" Umar menjawab dengan tegas, "Aku akan membunuh si murtad itu." Nuaim terkejut, "Si murtad yang mana lagi, wahai Umar?" Umar berkata dengan penuh amarah, "Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Nuaim menatapnya serius. "Umar, apakah engkau tidak salah?" Umar menjawab mantap, "Tidak, aku tidak salah." Nuaim menggeleng pelan, "Salah, Umar." Umar membalas dengan nada tinggi, Salah di mana?" Nuaim berkata dengan tegas, "Apakah kamu tidak merasa malu? Engkau hendak membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri, Fatimah, telah menjadi salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab, orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri, menjadi pengikut dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak jadi menuju Darul Arkam, dia putar arah, berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah, sedang berkumpul Fatimah, suaminya Said bin Zaid, dan seorang sahabat, Habab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum dijilid, belum seperti sekarang. Masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu, ya tentu tidak Assalamualaikum, karena dia belum masuk Islam. Tok, tok, tok. Siapa di luar? Umar mendengar suaranya saja. Ini sahabat yang namanya Habab ibnul Arad. Sudah lari ke belakang pintu, sambil qomat kamit baca doa, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah, yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Pintu itu akhirnya terbuka. Langkah berat terdengar menghentak lantai rumah kecil itu. Umar masuk, wajahnya tegang, tatapannya tajam membelah ruangan. "Fatimah!" Suasana langsung membeku. Dengan suara bergetar namun tetap tegar, adiknya menjawab, "Saya, Bang." Umar mendekat, nafasnya memburu. "Apa benar berita yang saya dengar?" Fatimah mencoba tenang. "Berita apa itu, Bang?" Umar menatap tajam. "Berita bahwa kau sudah masuk Islam." Ruangan terasa semakin sempit. Fatimah tidak langsung menjawab. Ia menatap kakaknya dalam-dalam. "Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana?" Umar membentak, "Jangan berbelit-belit. Kau masuk Islam benar atau tidak?" Lalu dengan suara yang mantap, "Iya, saya masuk Islam." Seketika, tangan Umar melayang. Plak! Tamparan keras mengenai wajah Fatimah. Darah mengalir dari hidungnya. Said bin Zaid, suaminya, berusaha melindungi istrinya. Namun Umar sedang dikuasai amarah. Lehernya dicekik, tubuhnya dibalik, dihantam ke lantai. Umar menduduki dadanya. Wah, cawara ini. Rumah kecil itu berubah menjadi medan amarah. Namun di tengah kekerasan itu, suara yang lebih kuat dari tamparan dan bantingan terdengar. Suara kebenaran. Dengan wajah berdarah, Fatimah berkata lantang, "Wahai Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Apakah engkau memukul seseorang yang mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?" Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pedang. Umar ini memang orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak. Dalam hatinya ia berkata, "Ini tidak mungkin. Kalau bukan karena keyakinan yang benar-benar mantap, tidak mungkin adikku berbicara seperti ini." Tiba-tiba, Umar melihat sesuatu tersembul dari balik pakaian Fatimah. "Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?" Fatimah menjawab singkat, "Suhuf." "Suhuf apa?" "Lembaran Al-Quran." Umar mendekat, "Berikan padaku. Aku ingin melihatnya." "Tidak boleh." "Kenapa?"
Karena engkau kotor. Orang yang kotor tidak boleh menyentuh Al-Quran. Umar terdiam. Aku ingin melihatnya, katanya lagi. Kali ini lebih rendah. Fatimah menatapnya tegas. Kalau engkau ingin membacanya, mandilah dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Beberapa saat kemudian, Umar keluar dalam keadaan bersih. Suhuf itu kini ada di tangannya. Kebetulan ayat yang dipegang ya, ayat 1-3 dan ayat 14-15 dari surat Toha. Ia mulai membacanya. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Sungguh hari kiamat itu pasti datang. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Dalam hatinya berbicara, ini sih nggak main-main. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Tergetar jiwanya. Ia menatap Fatimah. Hei Fatimah, di mana Muhammad sekarang? Aku tidak akan memberitahumu. Di mana dia? Lebih baik kau bunuh aku sekarang. Jika tujuanmu mencelakakan Muhammad. Umar terdiam. Untuk pertama kalinya suaranya melembut. Aku tidak akan mencelakakannya. Katakan saja, di mana dia? Hening beberapa detik. Fatimah melihat perubahan di wajah kakaknya. Di Darul Arqam, jawab Fatimah. Bergegas Umar menuju Darul Arqam. Di Darul Arqam, Nabi Muhammad SAW sedang kumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Sayyidina Hamzah, yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Tok, tok, tok. Siapa di luar? Umar. Di dalam Darul Arqam suasana menjadi tegang. Sebagian sahabat berkata, Umar datang ini pasti bencana. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil. Bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Pintu itu akhirnya dibukakan. Di hadapan mereka berdiri sosok yang selama ini paling ditakuti kaum muslimin. Umar bin Khattab. Langkahnya tegas. Wajahnya masih menyimpan bara ketegasan. Para sahabat menahan napas. Lalu, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Umar melangkah mendekat, merangkul Nabi Muhammad SAW. Suaranya bergetar. Dada yang dulu penuh amarah kini dihujani cahaya. Dengan tersendat ia mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah. Sejenak ruangan hening, lalu meledaklah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangis dan senyum bercampur. Hati yang tadi tegang berubah menjadi lautan kegembiraan. Kenapa begitu besar kebahagiaan itu? Karena sebelum hari itu, Umar adalah ganjalan terbesar bagi dakwah Islam. Namanya saja sudah membuat kaum muslimin waspada. Tapi kini, benteng yang dahulu menghalangi Islam berubah menjadi perisai yang melindunginya. Dan yang paling luar biasa, ia masuk Islam bukan karena bujuk rayu, bukan karena harta, bukan karena jabatan. Ia tunduk karena kebenaran. Hidayah itu menembus hatinya melalui ayat-ayat agung dalam surah Taha yang ia baca dari lembaran suhuf di tangan adiknya. Sejak saat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berubah 180 derajat. Sifatnya tetap sama, keras, tegas, tak pernah takut kepada siapapun. Namun arahnya yang berubah. Dulu keras terhadap Islam, kini keras kepada siapa saja yang memusuhi Islam. Dulu berdiri sebagai ancaman, kini berdiri sebagai pembela. Hari itu bukan hanya satu orang yang masuk Islam. Hari itu Islam mendapatkan seorang singa.